pada pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan, mari sama-sama semangat kita memuji Tuhan dan kita naikkan pujian kita, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang semangat memuji Tuhan? Saya. Kalau semangat, siapa yang semangat memuji Tuhan? Saya. Oke, kalau semangat, mari kita naikkan pujian yang kedua yaitu hati yang gembira. Seperti obat hari yang tenang.
kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, mari kita sama-sama siapin hati kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sudah ada yang pernah dengar cerita tentang Samuel? Ada yang pernah dengar? Atau pernah nggak adik-adik dengar lagu "Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel, 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 Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ya adik-adik, cerita minggu ini tentang Samuel. Adik-adik, Samuel adalah anak dari seorang perempuan bernama Hana. Pada saat itu, Hana ingin sekali mempunyai anak, tetapi belum punya anak juga. Akhirnya Hana pun berdoa kepada Tuhan, ingin diberikan anak, dan berjanji jika ia diberikan anak, anaknya akan diberikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu lahirlah Samuel, dan sesuai janjinya, Hana pun membawa Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Bapak Eli. Lalu Samuel pun tinggal di sana bersama Eli. Suatu ketika adik-adik, Samuel sedang tidur di bait suci. Saat ia sedang tidur, ia mendengar ada suara yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Dia pun akhirnya bangun. Samuel pikir yang memanggil dia adalah Bapak Eli. Maka Samuel pun segera berlari menghampiri Bapak Eli. Samuel berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggilku?" Lalu kata Eli, "Tidak anakku, kembalilah ke tempat tidur, kembalilah tidur." Akhirnya Samuel pun tidur kembali.
Untuk kedua kalinya, dia dipanggil lagi, ada yang memanggil dia, ada suara yang memanggil dia. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun bangun dan segera berlari ke Bapak Eli. "Iya, Bapak, apakah Bapak memanggilku?" Terus kata Bapak Eli, "Tidak, Samuel, kembalilah tidur." Lalu Samuel pun tidur lagi. Untuk ketiga kalinya, dia mendengar lagi ada suara yang memanggil dia. "Samuel, Samuel." Dia pun bangun dan berlari ke Bapak Eli. "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggilku?" Nah, pada saat yang ketiga kali Bapak Eli baru mengerti. Yang memanggil dia adalah Tuhan Yesus. Pada saat itu memang Samuel belum mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Lalu Bapak Eli menyuruh Samuel, "Tidurlah kembali. Jika kamu mendengar suara itu lagi yang memanggilmu, jawablah, berbicaralah, sebab hamba-mu ini mendengar." Lalu saat Samuel sedang tertidur, suara itu pun datang lagi memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel pun menjawab, "Berbicaralah ya Bapa, sebab hamba-mu mendengar." Itulah panggilan Tuhan kepada Samuel, dan akhirnya Samuel pun menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik pernah dengar lagu ini enggak? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Iya, Tuhan Yesus itu adik-adik kenal dan tahu siapa kita, siapa nama kita. Walaupun Tuhan punya banyak anak-anak, tapi Tuhan tetap ingat dan kenal sama kita. Dan Tuhan mau untuk memanggil kita satu persatu untuk menjadi hamba Tuhan. Adik-adik kalau misalnya dipanggil sama Tuhan, mau nggak? Kalau dipanggil sama Tuhan, adik-adik bersedia nggak? Setiap dari kita, adik-adik, pasti dipanggil Tuhan, pasti punya panggilan khusus dari Tuhan. Misalnya, ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi guru, untuk mengajar. Itulah yang kita panggil ibu guru dan bapak guru. Ada juga yang dipanggil untuk membantu kesembuhan orang lain. Itulah yang kita panggil bapak dokter atau ibu dokter, perawat, dan lain-lain yang kerja di rumah sakit atau di tempat kesehatan. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi pengacara, memberikan keputusan yang adil, gitu. Adik-adik kalau misalnya dipanggil sama Tuhan, mau kan? Kita harus mau ya adik-adik untuk melayani Tuhan lewat setiap panggilan yang Tuhan kasih. Terus kakak mau nanya nih, adik-adik kalau misalnya dipanggil sama mama sama papa, langsung bangun gak? Langsung menghampiri orang tua gak? Kita sebagai anak Tuhan harus mencontoh yang Samuel tadi ya. Pas dia dipanggil, dia langsung bergegas menghampiri, langsung menyaut. Jangan pura-pura gak dengar atau didiemin, karena itu tidak sopan. Kita harus kalau dipanggil, "Ya ma, iya pak," langsung kita samperin. Kalau disuruh, kita harus langsung mau. Itulah yang mau Tuhan ajarin lewat firman kita hari ini. Semoga kita anak-anak Tuhan bisa menjadi anak-anak yang mau dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang panggilannya apa nih yang sedang adik-adik laksanakan? Yang pasti adalah belajar. Kita adik-adik dipanggil untuk belajar yang rajin, untuk menghormati orang tua. Maka lakukanlah panggilanmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Semoga kita semua sehat-sehat terus biar kita bisa sekolah minggu terus ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Walaupun hanya singkat saja, semoga itu bisa kami ingat terus Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Samuel.
yang Tuhan Yesus panggil untuk melayani Tuhan, dan kami mau menanggapinya dengan baik. Kami mau dipanggil sama Tuhan, kami mau melayani Tuhan dan dipakai Tuhan melakukan tugas kami apapun yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan sudah mengenal kami, sudah kenal siapa nama kami dan memanggil kami sesuai nama kami. Inilah menjadi doa kami. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke adik-adik, saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita yang terakhir, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik.